Bangga melayani bangsa. Perkenalkan saya Putri Pratiwi, peserta latihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 3 Kabupaten Kuningan tahun 2023. Di sini, saya akan menyampaikan terkait dengan kedudukan dan peran PNS menuju smart governance di instansi saya bertugas. Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Kuningan terletak di Jalan Siliwangi nomor 88 Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan. Setda memiliki visi dan misi yang sama dengan visi dan misi Kabupaten Kuningan. Untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Kuningan memiliki visi Kuningan Maju, Makmur, Agamis, Pinunjul, berbasis desa tahun 2023. Saat ini saya bertugas di bagian kesejahteraan rakyat atau Kesra Setda Kabupaten Kuningan. Dalam struktur organisasinya, Kesra berada di bawah Asisten Daerah 1 atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesra sendiri memiliki 3 substansi, yaitu yang pertama adalah substansi Bina Mental Spiritual yang terdiri dari 6 PNS dan 5 non-ASN. Yang kedua, substansi Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 4 PNS dan 1 non-ASN. Serta yang ketiga adalah substansi Kesejahteraan Masyarakat yang terdiri dari 5 PNS dan 3 non-ASN. Visi yang dimiliki oleh bagian Kesra adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara fisik, material dan mental spiritual serta pencapaian pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia. Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021, bagian Kesra memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai seorang analis program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial, saya memiliki tugas pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan fasilitasi, pelaksanaan kegiatan fasilitasi bantuan, pelaksanaan verifikasi, monitoring, dan evaluasi fasilitasi bantuan, dan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan fasilitasi di bidang kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan tugas dinas lain sesuai arahan dari pimpinan. Layanan yang saya berikan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut adalah analisis dokumen rencana kerja anggaran, verifikasi ajuan berkas permohonan fasilitasi bantuan dari masyarakat, pembuatan nota dinas, nota pencairan, dan administrasi lain terkait fasilitasi, rekapitulasi data pada pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pelaporan dan pengarsipan berkas hasil pelaksanaan, evaluasi dan monitoring kegiatan fasilitasi. Dalam memberikan pelayanan ini, saya harus dapat memenuhi standar pelayanan berupa kesesuaian yang mana dokumen dan berkas yang dianalisis, diverifikasi, dan dibuat harus sesuai dengan prosedur. Kelengkapan, yaitu dokumen dan berkas harus lengkap sesuai dengan persyaratan prosedur. Kejujuran yang berarti dokumen dan berkas diolah sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan tidak dibuat-buat. Serta pencadangan yang mana dokumen dan berkas penting diarsipkan secara fisik maupun digital agar dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, keterkaitan tugas tersebut dengan pencapaian tujuan dari instansi saya, diantaranya yang pertama adalah tepat sasaran, yaitu verifikasi, evaluasi, dan monitoring dilakukan agar kegiatan fasilitasi, khususnya fasilitasi bantuan sosial, dapat tersalurkan kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan dengan memprioritaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial, PMKS. Hal ini sebagai wujud dari misi bagian Kesra, yaitu memfasilitasi dan turut menanggulangi permasalahan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi kerja yang mana rekapitulasi data dapat menghemat waktu dalam pencarian data yang dibutuhkan dan pembuatan laporan, serta pencadangan dokumen berkas secara digital memungkinkan akses dari jarak jauh yang tidak terbatas waktu maupun perangkat yang digunakan. Hal ini sebagai wujud dari misi Setda, yaitu membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan NU Sajati. 8 karakteristik Smart ASN dalam pelaksanaan tugas saya dapat diwujudkan dengan 1. Integritas diwujudkan dengan mengerjakan tugas dengan jujur serta bersikap konsisten sesuai dengan nilai dan norma. 2. Nasionalisme dengan mengutamakan fasilitasi untuk kepentingan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat umum. 3. Hospitality dengan pelayanan secara ramah sesuai prosedur ke seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang. 4. Networking dengan menjalin hubungan yang baik dengan SKPD lain, lembaga masyarakat, maupun masyarakat secara langsung. 5. Teknologi informasi dengan memanfaatkan IT untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan. 6. Bahasa asing dengan menguasai bahasa internasional untuk memperluas informasi yang dapat dikonsumsi. 7. Entrepreneurship dengan mencari berbagai solusi alternatif dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Dan 8. Profesionalisme dengan melaksanakan kewajiban dalam pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan berkualitas. Contoh kegiatan dari perwujudan Smart ASN dalam pelaksanaan tugas, misalnya, teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan formula dan fungsi Excel dalam rekapitulasi data dan pembuatan laporan kegiatan, evaluasi dan monitoring, serta memanfaatkan Cloud OneDrive agar dapat mengakses dokumen di mana dan kapan saja serta digunakan untuk mencadangkan arsip secara digital. Lalu, networking, dengan cara ikut serta dalam rapat koordinasi dan sosialisasi dengan SKPD kabupaten maupun provinsi, misalnya terkait kampung keluarga berkualitas, gerakan Zero New Stunting, serta pengendalian ATM, AIDS, TBC, malaria. Kemudian, ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan SKPD lain,
Misalnya kegiatan lomba posyandu yang diselenggarakan oleh DPMD bersama Pokjana Posyandu Kabupaten Kuningan. Demikian paparan terkait pelaksanaan tugas, layanan, serta perwujudan SN sebagai seorang analis program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial di bagian Kesra Setda Kabupaten Kuningan. Terima kasih.